Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Disiapkan buku LKS-nya, kita masuk ke pertemuan ke-6 pelajaran prakarya bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2 tentang wawasan elektronika. Oke, ini dasarnya ya. Yang harus kita pelajari nanti adalah tentang komponen elektronika dasar, jenis dan manfaatnya, ada elektronika analog dan elektronika digital. Kemudian ada sistem pengendali namanya, ada peralatan listrik dan ada pembuatan rangkaian stop kontak. Kalau pertemuan sebelumnya di semester 1 kita buat rangkaian listrik, nanti kemungkinan prakteknya akan membuat rangkaian stop kontaknya gitu ya, bukan listriknya. Oke, yang pertama tentang elektronika dulu. Apa itu elektronika? Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, semikonduktor, dan lain-lain. Jadi maksudnya arus listrik yang dipelajari gitu ya, sehingga muncul yang namanya sistem elektronik. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika. Ini anak laki-laki pasti paham banget sama yang kayak gini. Nah, alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini biasanya disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device, ya. Nah, sejarah elektronika, sejarahnya dulu dimulai pada abad ke-20 dengan melibatkan 3 buah komponen utama. Jadi sebenarnya elektronik itu muncul karena 3 komponen ini. Apa itu? Tabung hampa udara atau vacuum tube, kemudian transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Jadi karena 3 hal ini mereka terkenal. Apa itu tabung hampa udara? Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Jadi ada kayak tabung kecil dalam radio gitu ya. Pada tahun 1947. Lebih jelasnya pada TV tabung. Kalau kamu lihat TV tabung tuh namanya tabung hampa udara, tabung belakangnya. Tetapi memiliki ukuran. Nah, ini pada tahun 1947. Pada radio ya, tadi lebih jelasnya TV tabung. Jadi kamu bisa lihat komputer tuh kan ada tabung di belakangnya. Nah, itu namanya tabung hampa udara. Nah, lalu pada tahun 1947 transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories, baru pindah ke transistor. Fungsi transistor seperti tabung hampa udara tapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Makanya makin ke sini elektronik itu bendanya semakin simpel, semakin kecil, semakin praktis gitu ya. Karena lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil dan lebih kuat serta lebih murah untuk diproduksi. Kemudian terakhir baru konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh Geoffrey W. Adamer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Komponen dasar elektronika. Komponennya adalah satu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan integrated circuit tadi IC ya. Ini pada semester 1 sudah pernah dijelaskan. Serta komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Pada saat ini, perangkat elektronik merupakan perangkat yang digunakan di hampir semua industri untuk mengendalikan kualitas produk dan proses produksi. Kayak mesin-mesin produksi, kemudian komputer yang paling sederhana deh, komputer, kemudian jaringan internet. Nah, itu kan semuanya sudah menggunakan komponen dasar elektronika. Demikian juga di kehidupan kita sehari-hari, perangkat elektronik merupakan satu perangkat yang penting. Misalnya ponsel, nih bayangin aja kalau misalkan belajar PJJ tapi kita nggak punya ponsel. Nah, berarti kan miss gitu ya, kita nggak bisa melakukan kegiatan pembelajaran.
Terus bisa juga untuk komunikasi, misalkan menghubungi saudara kita yang lain. Televisi untuk hiburan atau untuk melihat berita penting. Jadi televisi juga merupakan bagian dari rangkaian komponen elektronika tadi, kamera serta yang lainnya. Selanjutnya konsepnya. Nah, ini tadi konsep elektronika terbagi menjadi dua, yaitu elektronika analog dan elektronika digital namanya. Apa bedanya? Kita bahas satu-satu. Pertama, elektronika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu. Sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Berbeda dengan elektronika digital, di mana sinyal listrik yang terlibat merupakan sinyal 0V atau 5V, 5 volt maksudnya ya. Sinyal digital berlogika 0 atau 1. Beberapa alat dengan konsep elektronika analog, misalnya jam tangan konvensional. Jam tangan analog tahu ya, kan ada jam tangan digital, ada jam tangan analog. Kalau jam tangan digital tuh yang jarumnya muter, yang ada angkanya 12. Kalau jam tangan digital tuh yang disentuh tahu-tahu udah ada jamnya sendiri gitu deh kurang lebihnya. Kamera analog, alat-alat berkusi, menghitung dengan tangan lidi dan batu, serta komputer analog, komputer dengan program yang sangat sederhana. Ini contohnya yang masih analog. Kemudian yang selanjutnya gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan pas namanya. Nah, amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog frekuensi. Kemudian amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Jadi itu maksudnya titik ya, dari sinyal analog titik. Jadi kalau amplitudo yang mengukur berapa besarnya, berapa tegangan, berapa tinggi tegangannya dan berapa rendahnya. Kalau frekuensi, jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Frekuensinya, waktunya gitu ya. Kalau fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Misalnya berapa menit, berapa detik, nah gitu ya. Kemudian kelebihan teknologi analog yaitu tidak mudah dimakan usia, biasanya awet, tahan lama gitu ya. Kemudian biaya yang digunakan murah dan hasil yang didapatkan dapat diuji ketepatannya. Jadi ada ukuran kebenarannya gitu ya. Yang selanjutnya kekurangannya, yang pertama tidak efisien, yang kedua pemakaiannya lambat, jadi agak lama gitu ya. Yang selanjutnya adalah elektronika digital. Elektronika digital adalah sistem elektronika yang menggunakan isyarat digital, yaitu representasi dari aljabar Boolean dan digunakan di komputer, telepon genggam, dan berbagai produk konsumen lainnya. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu itu artinya high, aktif atau true, dan 0, low, nonaktif, dan false. Jadi dia hanya dua kode, 1 atau 0 gitu ya maksudnya. Atau jika dipresentasikan dalam tegangan, 1 dapat berarti tegangan maksimum dan 0 berarti tegangan minimum. Contoh berbagai bahan yang menggunakan konsep elektronika digital, misalnya alat musik, sampler, sequencer, groovebook, dan lain-lain. Kamera digital, kemudian menghitung dengan kalkulator. Kalau tadi kan menghitung dengan tangan, kalau analog itu kan menghitung dengan tangan, lidi, dan batu. Kalau digital misalnya menghitung dengan kalkulator, komputer, modem, dan lain-lain. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran 0 dan 1. Jadi kenapa ketika kita punya handphone kenapa harus beli pulsa gitu ya? Karena pulsa tadi fungsinya adalah untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal data ya. Nah, dalam sistem digital hanya mengenal 1 dan 0. 1 berarti high, aktif, true, atau 0 tadi nonaktif, salah, false gitu ya, nonaktif, false, atau
Pokoknya kalau 1 berarti maksimumnya, 0 berarti minimumnya. Jadi dia kenalnya cuma 1. Kayak jam digital, dipegang langsung nyala gitu ya. Kemudian apalagi misalnya kayak kalkulator, pencet angka dia nyala. Handphone di touch dia nyala. Nah, itu salah satu bentuknya. Sinyal digital hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1. Kelebihan dari teknologi digital yang pertama memberikan kemudahan, gampang banget kan gitu ya menggunakannya. Error selalu dapat dikoreksi. Nah, dan yang ketiga memproduksi data terbatas. Jadi ada batasannya berapa gigabyte, kemudian berapa megapiksel, misalnya seperti itu. Kekurangannya apa? Jadi malas berpikir. Jelas ya, dengan adanya kalkulator kita nggak perlu ngitung repot-repot sehingga nggak perlu mikir lama. Yang kedua, tidak tahan lama, mudah rusak. Dan yang ketiga, memerlukan sinkronisasi. Handphone perlu SIM card, perlu email untuk bisa digunakan. Komputer juga demikian. Kalkulator pun perlu ada yang memasukkan angka baru bisa digunakan. Kalau enggak ya nggak bisa digunakan gitu ya. Oke anak-anak ibu, ini materi yang bisa ibu sampaikan. Ini ada 5 latihan soal seperti biasa, harus dikerjakan. Langsung ditulis saja jawabannya di link Google Form yang bersama dengan video ini ya. Semuanya sudah dijelaskan tadi, arti elektronika, 3 komponen utama, yang dimaksud dengan elektronika analog itu dari semua ya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Sukses terus buat kalian, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.